Ibadah online GBI Goshen Blessing Minggu 11 Oktober 2020 dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Ibadah online service GBI Goshen Blessing Minggu 11 Oktober 2020 disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon mempersiapkan secara mandiri roti atau biskuit sebagai pengganti hosti perjamuan kudus, minuman berwarna merah atau sirup sebagai pengganti anggur perjamuan kudus. Bagi jemaat yang membutuhkan hosti dan anggur, dapat mengambil di sekretariat gereja GBI Goshen Blessing pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 3 sore. Tuhan rindu menyatakan dan menggenapi setiap janjinya dalam hidup setiap kita. Namun yang Tuhan inginkan, kita datang kepadanya, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di hari-hari ini, saudara yang berbeban berat, rindu mengalami lawatan Tuhan, rindu menerima pemulihan, terobosan, dan jawaban doa. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 9 pagi, bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayetno melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Tata cara mengikuti ibadah online. Persiapkan diri dan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Ikut memuji dan menyembah Tuhan, mengikuti pujian dan penyembahan dengan antusias. Mencatat saat firman disampaikan. Mencatat dapat membantu kita mengingat poin dan pesan Tuhan yang disampaikan. Ikut berdoa dan meresponi firman Tuhan. Berdoa bersama keluarga dan kerabat untuk saling menguatkan. Bagikan kepada orang lain, agar saudara seiman yang lain juga dapat mengikuti ibadah. Haleluya, puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita membuka hati kita, izinkan rohnya menjamah hatimu saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk kami tetap mengucap syukur. Di dalam kondisi apapun Tuhan. Jadikan setiap kami untuk kami selalu menyembah-Mu. Menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan ibadah-Mu saat ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang beracara, Engkau yang menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari mulai angkat penyembahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Angkat pujian-Mu. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Mari datang dengan kerinduan-Mu di hadapan-Nya. Sembah Tuhan. We worship You, Jesus.
bebaskan rohmu, Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita yang datang beribadah, angkat penyembahanmu. Sembah Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatimu. Papa karala bayara la bara la bara la bara la bara syara la mambo. Sembah Dia dengan buatan kasih, sembah Tuhan dengan kerinduanmu. Haleluya. Shaka papa karala bayara mo. Makasih Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Terus buka hati Bapak Ibu Saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, angkat bahasa roh saudara. Sembah Tuhan saudara. Shaka papa karala bayara bo. Sharala bara la bara bo. Sharala bara la bara bo. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari buka hatimu, datang dengan kerinduan. Masuk hadirat-Mu Tuhan
berhiaskan kekudusan, kekudusan. Angkat pujianmu, katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil Dia Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi, oh Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari singer dan jemaat Tuhan katakan, Yesus, ku sembah. Kerinduan kami untuk kami boleh selalu menyembah-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah keinginan kami. Yes Lord, hanya untuk panggil Dia Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
penyembah-penyembahmu yang benar, yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Hadirat-Mu mengalir, jamaah-Mu turun atas setiap umat-Mu. Rumah-rumah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Keluarga-keluarga dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Saudara yang sudah dikaruniakan basaro, mari angkat basaro Bapak Ibu Saudara. Biarlah di tahun Bealib kita memperkatakan yang baik di hadapan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara yang beribadah saat ini, engkau sedang berada di rumah sakit, katakan aku sembuh, katakan aku kuat. Jika Bapak Ibu Saudara yang merasa mengalami pergumulan, percaya di hadapan Tuhan ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kami menyembah-Mu, mujizat demi mujizat terjadi. Mengalir ya Roh Kudus. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai, sorak-sorai kemuliaan. Mari berbahasa roh yang kuat Bapak Ibu Saudara. Saudara yang beribadah dengan keluargamu, mari bergandengan tangan, bersepakat, bersehati, menyembah Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan kuasa-Mu mengalir, kesembuhan mengalir. Lebih dahsyat lagi menyembah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja Tuhan. Jamahan-Mu turun atas setiap umat-Mu. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang menghadapi jalan buntu percaya ada jalan keluar yang terbaik saudara. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu. Selama ku menyembah, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setia. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat
dahsyat lagi. Selama ku menyembah, amin. Ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Lebih dahsyat lagi katakan. Selama ku menyembah, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Imani saudara, mujizat terjadi saat ini. Mujizat Tuhan terjadi bagi setiap umat yang beribadah. Yes. Setiap hari. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Imani setiap pujian yang kau nyanyikan saudara, terjadilah sesuai imanmu. Ada mujizat setiap hari. Aku percaya ada mujizat. Come on. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib. Yes. Aku percaya ada mujizat. Angkat kedua tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, dengan iman aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kamu. Aku percaya ada mujizat. Pujikan pujian ini dengan iman saudara. Di tahun P Alef ini, katakan dengan percaya. Katakan aku sembuh. Katakan aku diberkati Tuhan. Aku percaya mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Haleluya.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Bersama katakan, meskipun musuh di depanku, dengan iman Bapak Ibu, kami tahu Tuhan, Engkau beserta kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Percaya, beribu rebah di kiriku, oh berlaksana di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku padamu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti. Bersama berkata, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, hanya Yesus kekuatan kita. Dahsyat Yesus, tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Percaya, hanya Yesus sumber kemenangan kita, sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita. Haleluya. Bersama bertepuk tangan Bapak Ibu. Hey, hey. Bersama, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yes, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada yang seperti dirimu. Bersama, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah. Bersama katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batuku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Dia sumber kemenangan kita. Kemenangan, sumber kemenangan, haleluya. Percaya bahwa hanya Yesus sumber kemenangan kita. Sorakan bersama. Kau tak pernah tinggalkan, yes, beserta di setiap langkahku. Kau yang selalu perhatikan kami. Kau selalu perhatikan. Amin. Seluruh kehidupanku. Angkat tanganmu umat yang percaya. Kau Allah pelindung. Dia kepastian. Yes. Katakan kau Allah pelindung kami. Kau Allah pelindungku. Siapa lawan bagi Tuhan? Kepastian.
umat yang percaya. Serukan amin. Serukan amin. Mari bersama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Hey. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living my I'm faith. living my faith. Hallelujah. Nothing is impossible. Hallelujah. Mari dengan iman bersama berkata, I'm not gonna live by what I see. yes. Thank you, Jesus. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do everything. say, To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who give me Terima strength. kekuatan. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, Strong. strongholds are broken. I'm living my faith. Nothing is impossible. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, percaya. I believe. I believe, I believe. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, Bapak Ibu. Sing I believe. I believe, I Oh, believe. we believe in you, I Jesus. believe, I I believe. believe in you. I believe, I Oh, believe. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe. I believe, I believe. Angkat tinggi kedua tanganmu. To you I can do. Bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, Bapak I Ibu. can do all things. Yes, percaya. Because you gave me Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. nothing is impossible. To you, blind eyes are open, Strong. strongholds are Broken. broken. I'm living my I'm faith. living my Oh. faith. To you I can do. Oh, Tuhan sanggup melakukan I perkara can yang do besar. all things. Amin. Because you give me Oh, strength. nothing is impossible. Nothing is impossible. To you. To you, my eyes are open, Strong. strongholds are Broken. broken. I'm living my faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. oh, 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 Umat Tuhan yang percaya, angkat tinggi kedua tanganmu. I believe, I believe. Oh, I believe, I oh, believe. believe in you, Jesus. I believe, I believe. I believe. I believe, I I believe. believe. I believe, I believe. Yes, Lord Jesus. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Saudara-saudara di Tuhan kita, umat yang percaya, kami mau terus percaya hanya kepada Yesus. Sorakan yes. Haleluya. Kita percaya di tahun Pealem ini, apa yang kita perkatakan itu yang Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Mari perkatakan yang baik, perkatakan yang luar biasa. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh. Aku diberkati, aku dimulihkan, aku menerima yang terbaik. Biar mulut kita menaikkan pujian, biar mulut kita menaikkan penyembahan. Shekene maralabaya sonaralabaya se. Ini aralabaya se nama kata ya ralamo.
Apa yang kita pujikan, apa yang kita naikkan, itu yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Amin. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu, naikkan pujianmu, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, naikkan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Satu kali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Seberapa banyak saudara mau mulut setiap kita dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Jika saudara mau, mari aratkan tangan kananmu kepada Bapa. Dan saudara mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau di tahun-tahun ke depan, aku mau pergunakan mulutku untuk berkata-kata yang benar, untuk kebaikan Tuhan. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dengan segenap hati, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
beribadah? Boleh saya dengar teriakannya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sesuai dengan pujian yang kita naikkan. Sepanjang hari aku beri penghormatan buat Tuhan. Penghormatan bagaimanakah? Tuhan gak minta banyak-banyak dari kita. Tuhan cuma minta puji aku, sembah aku. Saat umat Tuhan menyembah Bapa di surga, Dia akan suruh malaikat diam. Kekasihku sedang menyembah aku. Aku suka itu. Seberapa banyak saudara mau meninggikan dan memuliakan Tuhan? Boleh lebih beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ya, silakan duduk saudara dimanapun engkau berada. Saya ucapkan shalom damai sejahtera buat setiap kita semua. Saya berdoa dimanapun engkau berada, kita semua baik-baik saja. Dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang tersakiti. Semua kita bisa berjalan-jalan dengan bebas. Karena ada perlindungan Allah yang maha tinggi. Karena ada pagar perlindungan yang Tuhan lepaskan dalam hidupmu. Yang percaya dalam hidupmu ada perlindungan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk pagar perlindunganmu. Saudara, hari-hari ini dari bulan September kita sedang memasuki P Aleph. P Aleph ini berbicara tentang tahun mulut Allah mengajar. P Aleph 5, 7, 8, 1. Mungkin ada beberapa dari saudara bertanya, Ibu, haruskah sih kita ngikutin kalender Ibrani? Saya jawab sesuai dengan hati saya. Kalau menurut saya perlu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri punya kalender. Dan kalender waktu zaman Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus pakai kalender Ibrani. Dan saudara, kalau kita mau mempelajari awal mulanya adanya bangsa Israel, sangat kental dengan kalender Ibrani. Dan salah satu suku yang masih kuat, masih kental memakai kalender ini adalah bangsa Israel. Nah, saya juga mau bilang sama saudara, ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang tercatat di kalender Ibrani. Itu benar-benar terjadi. Ada banyak hal penting, peristiwa-peristiwa penting, itu terjadi di dalam kalender Ibrani. Saudara, kalau kita mau melihat kalender Ibrani itu ada di Alkitab, itu saudara mungkin bisa lihat di kitab Imamat. Mungkin ada beberapa dari saudara bilang, Ibu, kita kan hidup dalam perjanjian baru. Kita udah nggak pakai perjanjian lama kan? Saudara, ada satu ayat di Alkitab, itu di Injil Matius pasal 5 ayat 18. Tuhan Yesus bilang, saya bacakan buat saudara, karena aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sangat jelas bahwa sebelum Tuhan Yesus datang tidak ada satu iota pun, satu titik pun yang boleh dihapuskan di dalam kitab Taurat Tuhan. Jadi saudara, menurut saya, bagi saya penting, gereja ini perlu mengajak saudara untuk melihat agenda Tuhan di dalam kalender Ibrani. Nah saudara bertanya, apa itu P? Saya mau bilang sama saudara, setiap huruf dan setiap angka Ibrani itu ada artinya saudara. Coba saya mau kasih lihat kepada saudara tentang huruf P. 80, kita tahun kemarin kita memasuki P. 80. Slide saya, mungkin boleh bantu saya. Saudara bisa lihat huruf ini P. Itu mulut. Ada multimedia? Ya, ini. Saudara lihat huruf P. Di bawahnya itu ada angka 5780. Jadi dari tahun kemarin
5780 sampai nanti kita 5789. Jadi 10 tahun ke depan. Jadi 1 dekade. Kita kalau kalender Ibrani dia akan berbicara tentang P. Nah, tahun ini kita masuki 81 jadi P Alef. Jadi 1 dekade kita akan memasuki yang namanya P. Apa itu P? Saudara bisa lihat di sampingnya. Tadi saya bilang setiap huruf Ibrani itu ada maksud dan artinya. Saudara lihat bentuknya sama seperti dengan mulut kita yang terbuka. Betul saudara? Coba praktekkan di rumah masing-masing, mulut dibuka. Sama dengan huruf P. Nah saudara, di dalam huruf P kalau saudara perhatikan. Mungkin boleh slide saya selanjutnya. Nah saudara lihat hitam-hitam itu P. Di dalam hitam-hitam itu ada putih. Kalau putih ini saya keluarkan, itu berbentuk huruf Bet. Bet itu artinya mencipta. Create. Mencipta. Jadi saudara, Tuhan minta setiap kita dalam 1 dekade ini hati-hati dengan mulutmu, pergunakan mulutmu untuk mencipta. Memperkatakan yang baik. Saudara dengar baik-baik. Kata-kata itu seperti bibit saudara. Ucapan kita itu seperti bibit. Mulailah saudara berkata dengan yang baik ya saudara. Saya mengajak saudara, kita masih ada 9 tahun ke depan. Mulailah berkata-kata yang baik. Karena kata-kata itu seperti bibit. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kita memberikan kehidupan pada kata-kata kita. Saya berharap saudara bisa nangkap saya. Jika kita terus mengucapkannya, akhirnya kata itu menjadi kenyataan. Ucapan kita menjadi kenyataan. Disadari atau tidak, kita sedang meramalkan masa depan kita dengan ucapan kita. Sangat bagus kalau kita semua mengucapkan kata-kata seperti begini. Saya diberkati Tuhan. Tadi WL udah ngajak kita kan ngomong, aku diberkati Tuhan. Aku sehat. Aku akan meraih mimpiku. Saya terbebas dari hutang. Saya terlepas dari belenggu-belenggu. Apalagi saudara? Saya bisa lepas dari cengkeraman dosa. Saya bisa lepas dari ikatan rokok. Ada banyak segala macam. Aku hidup dan ada lebihnya. Dalam hidup saya tidak pernah habis dan tidak pernah berkurang. Ada beberapa kali di ibadah pemulihan Pondok Daud saya ngajak saudara untuk memperkatakan. Ada beberapa ayat Alkitab yang saya berikan buat saudara, perkatakan ini, perkatakan ini. Saudara akan lebih baik kalau saudara memperkatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib perbuatan Tuhan dalam hidupku. Saudara, perkataan kita, ucapan kita tidak hanya berdampak positif. Tetapi saya mau bilang sama saudara, kita sedang meramalkan kemenangan, kesuksesan dalam hidup kita. Saya berharap saudara di rumah masing-masing, saudara bisa mengaminkan firman Tuhan ini. Hidup kita akan menuju kepada kata-kata kita. Sekali lagi saya bilang sama saudara, hidup kita akan menuju kepada apa yang keluar dari mulut kita. Ucapan kita, kata-kata kita. Tetapi banyak orang melakukan sebaliknya. Mereka banyak berkata begini. Mereka saudara, bukan saudara, mereka yang di luar sana. Saya tidak beruntung, saya sial, saya tidak bisa kembali hidup sehat lagi. Bisnis saya berjalan pelan. Saya mungkin dipecat. Saat ini terjadi musim flu. Saya selalu kena. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang meramalkan kekalahan, kesulitan, penderitaan dalam hidup mereka. Mereka seperti sedang memanggil ketidakberuntungan dan kekurangan datang dalam hidupnya.
Jika kita ingin makan buah apa, kita mesti harus nanam bibit apa. Kalau kita kepingin makan buah durian, saudara harus tanam bibit durian. Saudara jangan tanam bibit pepaya. Tidak akan mungkin saudara bisa makan buah durian dari pohon pepaya itu. Betul saudara? Dan dengan kata lain saudara, jika kita berkata negatif, jangan berharap kita bisa hidup yang positif. Jika kita berkata tentang kekalahan, jangan berharap tentang kemenangan. Yang setuju katakan, Jika saudara berkata, saya kurang mampu, saya nggak cukup ibu, saya kurang. Dan saudara, saya nggak pernah maju bu. Saya nggak pernah ngalami yang namanya sukses. Saya nggak pernah nikmati yang namanya disayang orang. Saudara jangan berharap hidup kelimpahan. Kalau saudara ucapkan seperti itu, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sendirilah yang mengutuk hidup mereka. Dengan perkataan mereka. Aku nggak bisa punya rumah sebagus itu. Aku susah lepas dari ikatan rokok. Aku susah lepas dari mabuk. Aku susah lepas dari roh zina. Saudara, kita sendirilah yang mengutuki diri kita dengan perkataan kita. Berhentilah mengutuk masa depan kita, saudara. Perhatikan perkataan saudara. Apakah saudara sedang memberkati hidup saudara atau mengutuk hidup saudara? Di Alkitab ada satu contoh waktu saya renungkan firman Tuhan ini, Roh Tuhan singkapkan, ada satu contoh di Alkitab. Ada seorang ibu, waktu dia mengandung, setelah genap kandungannya, waktu dia mau melahirkan, ibu ini melahirkan dalam kesakitan, dalam penderitaan, di ambang kematian. Akhirnya anak ini lahir. Setelah anak ini lahir, ibunya memberi dia nama Yabez. Bahasa aslinya Yabez. Itu yang berarti dibuat berduka cita, derita, kesakitan. Tetapi Alkitab mencatat, dia lebih dimuliakan. Orang tuanya sudah memberi dia nama tidak baik, Yabez. Tetapi anehnya di dalam Alkitab mencatat, saudara kalau kita buka Alkitab kita, slide saya tolong, 1 Tawari pasal 4 ayat 9. Alkitab mencatat, Yabez lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berarti dia banyak saudara ya saudara. Kalau saudara-saudaranya berarti saudaranya banyak. Tapi yang keren dia lebih dimuliakan. Yabez lebih dimuliakan. Kenapa dia lebih dimuliakan? Kita habiskan dulu ayat ini. Nama Yabez itu diberi ibunya kepadanya sebab kata ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dengan kata lain, anak ini bawa kesusahan dalam hidupku. Anak ini bawa sial. Anak ini gak baik. Tapi Alkitab menulis, dia lebih dimuliakan. Kenapa saudara? Roh Kudus singkapkan buat setiap kita. Mengapa Yabez lebih dimuliakan, lebih dihormati daripada saudara-saudaranya? Karena Yabez, dia mencipta yang baik dalam hidupnya. Kok bisa ibu? Ya, Yabez dengan mulutnya dia memperkatakan yang baik. Sehingga pembalikan keadaan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Seharusnya dia tidak baik, dia sial, dia nggak berkenan. Tapi Alkitab menulis Yabez lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara mau dimuliakan? Amin. Yang mau lambaikan tangan. Saya lihat saudara di kamera. Yes. Kita belajar dari Yabez. Apa yang Yabez katakan dalam hidupnya dia bagaimana
Bagaimana dia membalikkan keadaan hidupnya. Alkitab mengajari kita di ayat 10. Coba kita baca saudara. Apa yang Yabes perkatakan. Dia minta apa sama Allah? Saudara, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Allah yang dengar apa yang kita ngomong. Allah yang mendengar, yang menjawab apa yang kita ucapkan. Kenapa kita tidak mengucapkan yang baik? Coba kita lihat, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya. Pakai mulut kan? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Dengan kata lain, dan Allah mengabulkan ucapannya. Saudara mau dimuliakan Tuhan. Latih mulutmu saat ini. Perkatakan yang baik. Mencipta yang baik. Saya ada buat slide buat kita. Untuk supaya saudara bisa ambil ini. Mungkin saudara boleh foto. Boleh capture di handphone saudara. Saudara dalam hari-hari saudara perkatakan ini. Boleh slide bantu saya berikutnya. Apa yang Yabes ucapkan. Saya buat di slide gini. Apa yang Yabes perkatakan kepada Allah. Saudara, kita ini anak Allah. Kita ini anak Bapa di sorga. Kita ini anak. Jadi ngomong sama Bapa. Tidak mungkin Bapa memberikan yang tidak baik buat kita. Pasti Bapa memberi sesuai yang kita ngomong, yang kita minta. Apa yang Yabes katakan? Pertama, Yabes dia meminta kepada Allah. Nomor 1. Memberkati dia berlimpah-limpah. Ada beberapa dari saudara alergi dengan kata berlimpah-limpah. Alergi dengan kata memberkati. Saudara, kita jangan apa ya bahasanya ya. Jangan terlalu sempit pikiran kita. Berkat itu bicaranya tuh luas saudara. Bukan hanya bicara tentang uang. Bukan berarti saya ngomong sama saudara, minta sama Tuhan, memberkati kita berlimpah-limpah. Saya ini kemaru uang, kemaru duit. Enggak saudara. Berkat ini berbicara luas saya bilang. Kalau Tuhan beri kita kesehatan, itu berkat saudara. Memberi kita damai sejahtera, itu berkat saudara. Tuhan beri rumah tangga yang bahagia, punya orang tua yang baik, punya anak-anak yang sopan, punya menantu yang baik. Itu berkat saudara. Itu berkat. Nah saudara, kita boleh dong minta sama Bapa memberkati berlimpah-limpah. Saya tidak mengajari saudara teologi kemakmuran, enggak. Tapi saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Kiblat saya cuma ada di Alkitab. Saya cuma nurut sama apa yang tertulis di Alkitab. Kalau memang Tuhan tidak suka alergi seperti saudara alergi dengan memberkati berlimpah-limpah. Saya percaya waktu Yabes bersaksi. Waktu Nabi menulis kitab. Waktu dia menulis Alkitab. Pasti Allah Bapa di surga bilang coret. Aku gak mau itu. Aku mau anak-anakku itu pikul salib. Yang ini gak usah kamu tulis. Saya sangat percaya setiap tulisan di dalam kitab, dalam Alkitab kita, itu dalam seizin dan sekehendak Allah kita. Yang setuju katakan amin. Dalam tuntunan dan arahan roh Allah. Jadi waktu Yabes menyaksikan kebesaran Tuhan, dengan ucapan dia berkata, karena ucapan aku diberkati berlimpah-limpah. Allah menyetujui dan Allah menghendaki. Tulis. Biar ini jadi kesaksian buat turun-temurun umatku. Kalau hari ini Yabes hidup dalam zaman kita. Yabes akan berdiri di mimbar ini. Dan dia akan bilang, saudara-saudara.
Saya dari keturunan Yehuda. Saya ini lahir dari kesakitan mama saya. Mama saya begitu menderita melahirkan saya. Tapi saudara, hari ini saya bisa dimuliakan. Lebih dimuliakan daripada saudara-saudara saya. Karena saya memperkatakan yang baik. Saya datang kepada Allah saya meminta. Berkati aku berlimpah-limpah. Aku mengalami pembalikan keadaan. Saudara, kalau yang mendengar Yabes bersaksi hari ini, saudara kasih akan tepuk tangan. Wow, luar biasa. Ngalami keajaiban Tuhan. Jadi sampai di sini saudara bisa mengerti, bisa menerima. Saya tidak mengajarkan teori kemakmuran, tapi ini firman Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia mau memberkati kita berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang Yabes katakan, ucapkan. Dia minta sama Bapa di sorga. Memperluas daerahnya. Saudara, hari-hari ini saudara jangan merasa ini dalam keadaan tidak baik. Kondisi dunia hari-hari ini tidak baik. Jadi Bu, gak mungkin lah Bu, kondisi kekeringan seperti kayak gini. Tuhan itu bisa memperluas daerah kita. Siapa bilang saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Keluarga saya mengalami yang namanya diperluas daerahnya. Tapi karena berhubung waktu hari ini saya tidak bisa bersaksi untuk hal ini. Usaha pekerjaan Pak Lukas menikmati yang namanya diperluas. Dan saya sendiri juga dalam usaha pekerjaan saya juga. Tuhan izinkan diperluas dalam masa pandemi ini. Benar-benar saudara dalam masa pandemi. Saya Agustus, Pak Lukas September. Kita perluas daerah kita. Tuhan mempercayai. Jadi gak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara kalau mau dengar khotbah saya tentang ini, saudara bisa ikuti PPD, Pemulihan Pondok Daud kita di YouTube channel. Di beberapa hari yang kemarin, saudara bisa dengarkan kehebatan Tuhan kita, kedahsyatan Tuhan. Apa yang Tuhan mau beri buat setiap kita. Dengan cepat yang ketiga saudara. Apa yang Yabes minta sama Tuhan. Dia minta Tuhan menyertai dia dalam segala hal yang dia lakukan. Saudara, kita sudah minta belum sama Tuhan? Tuhan sertai aku dalam segala hal yang aku kerjakan. Yang aku lakukan, Tuhan sertai aku. Yang keempat, dengan cepat saudara. Yabes minta sama Tuhan. Dia bilang, jauhkan aku dari segala malapetaka dan kesakitan. Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini kita perlu memperkatakan ini. Minta Tuhan menjauhkan kita dari segala malapetaka dan kesakitan. Yabes yang awalnya hidupnya adalah penderitaan, kesakitan. Akhirnya diubah menjadi diberkati, dimuliakan, dihormati. Bahkan lebih dimuliakan. Krisis tekanan hidup seberat apapun saudara. Penyakit yang sulit disembuhkan seperti apapun yang dokter sudah angkat tangan. Saya ingin ngajak setiap kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perkatakan yang baik. Saya percaya jika kita memperkatakan yang benar, semua itu sanggup menyentuh surga. Sanggup menggoncang surga. Sanggup menyentuh tahta Allah yang mulia. Doa Yabes sangat-sangat sederhana. Tapi dapat menggoncang sorga dan mematahkan belenggu-belenggu penderitaan. Saudara, waktu Yabes ngangkat tangan berdoa, Tuhan turun tangan. Dan membangun pagar perlindungan dalam hidup Yabes. Bahkan memperluas daerah Yabes. Sehingga ia lebih dimuliakan. Hari-hari ini saudara, kita perlu berseru. Berkata-kata seperti Yabes berseru kepada Allah. Berkata-kata kepada Allah. Secara khusus Yabes berseru. Di nomor 4 yang tadi kita baca.
Jauhkan aku dari segala malapetaka dan kesakitan. Saudara, dengan jujur saat ini kita hidup di tengah-tengah kondisi dunia yang lagi kelam, yang lagi kacau, yang lagi menakutkan. Musuh ada di mana-mana, dan yang repotnya musuhnya gak kelihatan kali ini. Ada teman bilang, kalau kelihatan enak, dipegang, ditembak katanya. Ini gak kelihatan. Jadi saudara, kita perlu berseru seperti Yabes berseru. Jauhkan aku dari segala malapetaka dan kesakitan. Saudara, hari-hari ini virus corona ada di mana-mana. Maaf bicara, mungkin kita punya sahabat-sahabat yang berkumpul ngobrol enak-enak. Kita nggak tahu dia aman atau enggak, dia OTG atau enggak. Tapi kita perlu memperkatakan itu. Jauhkan aku dari segala malapetaka dan kesakitan. Penting bagi kita untuk berseru seperti Yabes berseru. Minta dilindungi dari malapetaka dan kesakitan. Di Injil Matius pasal 12 ayat 37. Alkitab mencatat, menurut ucapanmu lah engkau akan dibenarkan. Slide saya ada. Menurut ucapanmu lah engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula lah engkau akan dihukum. Saudara mau dibenarkan, mau dibela, mau ditolong Tuhan, atau mau dihukum? Pilihan ada di tangan saudara. Saudara, saya punya kesaksian bagus. Saya melihat waktu saya dikirimi teman, cerita ini bagus sekali. Ada seorang anak muda di Amerika, dia waktu berusia 22 tahun. Dia difitnah sehingga dia harus menanggung semua apa yang tidak dia lakukan. Dia harus dihukum di penjara seumur hidup 80 tahun. Waktu itu usia 22 tahun. Tapi dia dimasukin dalam penjara yang sangat kelam, yang sangat menakutkan. Tapi yang luar biasa, saat dia ada di dalam, ada banyak hal yang dia lakukan. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita lihat cuplikan ini. Saya dapat video ini, saya lihat bagus sekali. Sangat menguatkan, menolong setiap kita. Boleh tolong multimedia? Silakan. Pada tanggal 9 Desember 1982, seorang wanita berkulit putih usia 30 tahun diperkosa dan ditikam di rumahnya sendiri. Seorang anak muda berkulit hitam dituduh sebagai pelakunya. Padahal ada 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa pada saat kejadian anak muda ini sedang berada di rumahnya. Bahkan tidak ada satupun bukti sidik jari yang membuktikan bahwa anak ini sebagai pelakunya. Namun, apa daya? Sebagai anak kulit hitam yang tidak memiliki kemampuan finansial, dia tidak sanggup melawan hukum pengadilan. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara 80 tahun. Anak muda ini dikirim ke sebuah penjara di salah satu negara bagian Amerika, yaitu Angola. Penjara ini dikenal sebagai penjara yang paling mengerikan di Amerika pada saat itu. Pada saat kejadian, dia berusia 22 tahun. Di penjara selama 37 tahun. Di usia 59 tahun, dia dibebaskan. Karena dari hasil penyelidikan ulang dengan kemajuan teknologi DNA, orang ini terbukti tidak bersalah. Siapa dia? Dia adalah Archie Williams, salah seorang kontestan American Got Talent di tahun 2020 ini. Sahabat perjalanan, mari sesaat kita mundur ke tahun 1982. Kita coba membayangkan kondisi Archie saat itu. Ada 3 kondisi yang sangat berat buat Archie saat itu. Pertama, pada saat di penjara usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Yang kedua, dia dituduh untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, dia dikirim ke penjara yang paling mengerikan, tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Apa yang dialami Archie ini mungkin juga sedang kita alami. Tidak persis sama, tetapi tekanan, beban, rasa marah, kecewa, bingung, putus asa, kehilangan iman, atau depresi,
yang mungkin saja saat ini sedang kita alami dengan kasus dan kejadian yang berbeda. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita sama-sama belajar 3 hal istimewa dari pribadi seorang Archie Williams yang sangat menginspirasi. Pertama, ketika ditanya oleh host AGT Terry Crews, "Archie, bagaimana kamu melewati hari-harimu dalam penjara?" Dengarkan jawaban Archie. "Kebebasan adalah tentang pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, tapi saya tidak pernah biarkan pikiran saya terpenjara." Archie menjadi tuan dan raja atas pikirannya. Tidak ada satupun ruang penjara dalam pikirannya. Dialah yang mengontrol pikirannya. Saya teringat sebuah nasihat. Walaupun dunia memasukkanmu ke dalam penjara, mereka tetap tidak dapat menguncimu. Karena anak kunci ada di tanganmu. Sesulit apapun situasi hari ini, jangan biarkan situasi ini memenjara hidup kita. Ambil alih situasi ini, karena kontrol ada di tangan kita. Anak kunci di tangan kita. Kitalah yang berhak untuk mengunci atau membebaskan pintu penjaranya. Hal istimewa kedua, Archie bercerita. Dalam kesempatan apapun dia selalu gunakan untuk berdoa dan bernyanyi. Bagaimana bisa berada dalam tekanan yang begitu berat dalam sebuah penjara yang paling mengerikan, seseorang masih bisa bernyanyi dengan sukacita? Ternyata hal istimewa kedua yang bisa kita belajar bersama adalah bahagia bukan soal kondisi. Bahagia adalah sebuah keputusan. Bahagia bukan faktor eksternal, tapi bahagia tentang yang di dalam. Situasi hari-hari ini bisa jadi sangat berat. Bisa jadi kekhawatiran sedang menguasai kita. Dengarkan nasihat kebenaran ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan saat kalut, cemas, takut, khawatir. Memang kita harus memikirkan solusi atas tantangan yang sedang terjadi. Tapi bukan berarti dikuasai oleh semua kekhawatiran ini. Saya ingat juga sebuah tulisan di dinding yang pernah saya baca. Bukan kamu sukses, baru kamu bahagia. Bahagialah, maka kamu sudah sukses. Hal ketiga yang menginspirasi dari seorang Archie. Archie bercerita, "Saya menonton America Got Talent dari dalam penjara dan saya membayangkan saya ada di sana. Saya selalu bersemangat membayangkan saya ada di atas panggung AGT. Sekarang saya ada di sini." Satu kata untuk menggambarkan seluruh kalimat Archie, yaitu iman. Sangat menarik, Archie dalam penjara tanpa ada harapan bebas. Tapi Archie tidak berfokus pada penjara dengan segala keadaannya. Archie berfokus membayangkan dirinya ada di atas panggung AGT. Archie melihat dirinya sudah berada di atas panggung AGT. Iman bukan melihat baru percaya. Iman adalah percayalah maka kamu akan melihat. Iman bukan berfokus pada situasi yang sedang kita alami. Iman adalah berfokus pada kehidupan yang kita ingin alami. Ada sebuah kebenaran tertulis. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan terima. Inilah iman. Percaya sudah terima. Percaya doa sudah dijawab. Jika sedang krisis keuangan, punya hutang menumpuk, gaji karyawan yang belum terbayar, katakan dengan iman, "Terima kasih Tuhan, saya merdeka secara keuangan, hutang saya lunas, karyawan saya sejahtera, saya bisa terus bersedekah dan beramal." Seandainya susah tidur, gelisah dalam tidur, mimpi buruk, bangun tidur fisik terasa letih, perkatakan iman, "Terima kasih ya Allah, saya tidur nyenyak, mimpi indah, bangun segar, stamina prima, siap menyambut hari baru dengan semangat baru." Inilah iman. Memperkatakan kehidupan yang ingin kita alami. Imanlah yang menggerakkan keajaiban, jadi percayalah maka kamu akan melihat. Ya saudara, saya motong sedikit cuplikan waktu Archie William di American Got Talent. Karena saya nggak boleh ambil banyak-banyak di YouTube, nanti bisa dipotong lagi saudara. Jadi saudara saya ambil secuplik buat saudara. Dia waktu di acara American Got Talent dia nyanyikan satu lagu, "Don't Let the Sun Go Down in Me." Keren lagunya. Coba saudara boleh multimedia boleh tampilkan sedikit.
Saudara kalau kepingin lihat nanti saudara bisa saksikan sendiri, cari di YouTube ya. Go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I'm just another fraction of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Ya, saya rasa cukup, tidak boleh terlalu lama. Saudara nanti bisa lihat sendiri di YouTube ya, keren lagunya. Don't let the sun go down in me. Luar biasa. Saudara, ada tiga hal yang penting yang bisa kita lihat dari hal ini. Ada 3 hal istimewa yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, apa yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita untuk mengalami dimuliakan, lebih diberkati, lebih dihormati. Yang pertama saudara, kebebasan adalah tentang pikiran. Bagaimana cara berpikir kita saudara. Yang kedua, berbahagia bukan soal kondisi. Bahagia adalah sebuah keputusan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita? Saya mau katakan iman. Iman itu sama dengan percaya. Percayalah, maka kamu akan melihat. Jika saudara mengharapkan segala sesuatu, dan berdoa untuk segala sesuatu. Jika tidak melihat jalan keluar dan tidak melihat jawaban doa, tetaplah percaya bahwa kita sudah menerimanya. Itu namanya iman. Tetaplah percaya bahwa kita sudah mendapatkannya, maka engkau akan mendapatkannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saudara tanamkan dalam hidup kita. Mulai saat ini kita berjanji dalam hidup kita. Dan berjanji di hadapan Tuhan. Aku mau memperkatakan yang baik. Kita mau nyanyikan lagu doaku. Biarlah Tuhan yang memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara nyanyikan pujian ini dengan iman. Dengan penuh keyakinan. Saya yakin dan percaya berkat itu akan datang dalam hidupmu. Meskipun dalam masa sukar, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dengan iman. Mari kita mau katakan dan doaku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan penuh
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih yakin dan percaya, katakan Doaku, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dia perluas daerahmu dan memperluas daerahku dan doaku Tuhan, dan doaku tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari saudara sekali lagi, mari perkatakan dengan mulutmu. Aku Mari dimanapun saudara berada, memberkati aku, mari perkatakan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan memperluas daerahku dan doaku Tuhan. apa yang kau perkatakan dengan iman. Percaya tahun ini Tuhan akan melaksanakan apa yang kau perkatakan. Malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya dengan iman Amin. di tahun Pei Alep ini, Amin. tahun mulut, Yes. apa yang kau perkatakan Amin. di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. Tuhan Amin. akan melaksanakan Amin. apa yang kau perkatakan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes. Sebab itu saudara, mari perkatakan yang baik, Yes. Amin. mari perkatakan yang benar, Amin. Amin. mari perkatakan yang positif, Amin. mari perkatakan berkat, Amin. mari perkatakan yang penuh dengan damai. Amin. Amin. Saya percaya apa yang kau perkatakan Amin. tahun ini juga Yes. Tuhan Yes. akan melaksanakan Yes. Amin. apa Yes. yang kau perkatakan Yes. di dalam nama Yesus. Yes. Aku bertumbuhan Yes. apa yang kau perkatakan. Amin. Semua yang jadi, Amin. semua yang jadi, semua yang jadi, semua yang jadi. Mari saudara mulai berkatakan dengan iman. Mari mulai berkatakan dengan kata-kata profetik. Katakanlah aku diberkati, Aku diberkati. aku disembuhkan, Aku disembuhkan. usahaku diberkati, keluargaku diberkati, rumah tanggaku diberkati. Katakan dengan iman, pelayananku diberkati. Apa yang kau perkatakan, percaya dengan iman. Dalam tahun 2020 ini, Tuhan akan melaksanakannya. Tuhan akan menggenapi setiap perkataanmu. Percaya dengan iman. Dalam tahun 2020 ini, engkau akan melahirkan, engkau akan mendapatkan jodoh. Percaya dengan iman. Dalam tahun 2020 ini, Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Tuhan Yesus
sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kau perkatakan saat ini. Di dalam nama Yesus. Mari saudara katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Oh haleluya, aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi. karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah. Mari saudara berkatakan, Diberkati, aku dilimpahi. karena alasanku Apa yang kau perkatakan menyediakan. tahun ini juga Diberkati, Tuhan akan melaksanakan apa yang kau perkatakan saat ini. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk mari saudara dimanapun engkau berada, mari berkati, berkati, mari berkati hidupmu, mari berkati, berkati dalam nama Yesus. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. karena alasanku Mari saudara, mari pegang kepalamu, mari pegang kepalamu dengan tangan kananmu. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku diberkati. Amin. dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari saudara yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa tahun ini juga Tuhan akan melaksanakan apa yang kau perkatakan, apa yang kau doakan. Tuhan akan melaksanakan di tahun 2020 ini. Percaya dengan iman, tahun Mei Alhem, Tuhan akan mengenapi setiap perkataanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, saya percaya tahun ini juga Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan melaksanakannya. Apa yang kau perkatakan di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik kepadamu. Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik bagimu. Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik dalam pekerjaanmu. Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam pemutaran ekonomimu. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memberikan hari yang baik buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, kuncinya ada di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10.
Kalau saudara rindu melihat hari-harimu baik, kalau engkau rindu melihat keluargamu hari-harimu baik, pekerjaanmu baik, ekonomimu baik, kesehatanmu baik, ini kuncinya saudara. Kuncinya ada di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ini rahasianya, ini kuncinya. Kalau saudara rindu melihat hari-harimu baik, mari jaga lidahmu. Jaga setiap perkataanmu. Jangan ada kata-kata yang jahat. Jangan ada kata-kata yang dusta. Jangan ada kata yang keluar sumpah serapah. Tapi saudara, mari perkatakan yang baik. Perkatakan yang positif. Perkatakan aku diberkati Tuhan. Perkatakan aku disembuhkan Tuhan. Aku dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Saya percaya tahun ini juga Tuhan akan melaksanakan apa yang kau perkatakan. Yang percaya katakan amin. Sebab itu saudara berhenti. Berhenti untuk bersungut-sungut. Berhenti untuk mencemooh orang. Berhenti untuk menghakimi orang. Berhenti untuk mengucapkan sumpah serapah kepada orang. Saudara, saya percaya janji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b. Bahwa Yesus datang ke dunia ini supaya engkau mempunyai hidup. Amin. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Saudara, saya melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan bahwa Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Di tengah-tengah krisis ekonomi seperti ini saudara, orang yang percaya janji Tuhan di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b, semua jemaat, semua orang mengalami kelimpahan dari Tuhan. Amin. Semua orang mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Tetapi orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini saudara, saya melihat kalau berapa waktu yang lalu, orang yang selalu mencemooh, orang yang selalu mentertawakan kepada saya, Pak Lukas itu selalu berbicara berkat yang berlimpah-limpah. Saya dicemooh, saya ditertawai. Tetapi saudara, hari-hari ini orang-orang yang mencemooh saya, orang-orang yang mentertawai saya saudara, hari-hari ini saudara sedang mengalami gigit jari saudara. Usahanya gagal, pekerjaannya gagal, usahanya mengalami kerugian, perusahaannya mengalami kebangkrutan. Tetapi orang yang percaya kepada janji Tuhan, hari-hari di masa yang sulit ini, mengalami berkat yang berlimpah-limpah, mengalami pelipat gandaan berkat yang luar biasa. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 5 kali lipat, bahkan ada yang 10 kali lipat. Sebab itu saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau belum mengerti, jangan mentertawai hamba Tuhan. Jangan mencemooh hamba Tuhan. Jangan mengolok-ngolok hamba Tuhan. Hari-hari ini saya mengalami, saya melihat janji Tuhan tergenapi.
Amin. Sebab itu saudara, pesan saya hari ini kepada saudara, kalau engkau belum mengerti, lebih baik saudara diam. Kalau engkau belum mengerti, jangan engkau mencemooh. Mengerti atau belum mengerti, kalau itu firman Tuhan, percaya saja. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau itu firman Tuhan, kalau engkau belum mengerti, percaya saja. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada pujian mengatakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kalau Tuhan yang berfirman, Hatiku engkau belum mengerti, mari jangan mencemooh, jangan mentertawai, percaya saja. Hatiku percaya. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, hari ini di minggu pertama, kita akan membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata di Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Amin. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Saya percaya dari usia muda saudara, waktu umur 17 tahun, saya sudah belajar taat untuk mengembalikan persembahan persepuluhan milik Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saudara, usia saya baru 50 tahun. Saya tidak pernah melihat hidup saya kekurangan. Amin. Saya melihat hidup saya diberkati Tuhan. Amin. Saya melihat keluarga saya diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan saya diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya janji Tuhan. Sebab itu saudara, mari, karena ini ibadah secara online, saudara bisa mentransferkan persembahan persepuluhan saudara melalui rekening bank di BCA. Saudara bisa lihat persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama GPI Goshen Blessing dengan AC 389 059 8888. Saudara, saya percaya janji Tuhan. Sekalipun hari ini kita ada di masa-masa pandemi, kita ada hari-hari ini di masa krisis ekonomi, tapi saya percaya janji Tuhan. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan antara orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan antara orang yang setia kepada Tuhan, orang yang percaya kepada janji Tuhan. Saya berkatakan di dalam nama Yesus, tahun ini juga apa yang kau perkatakan, apa yang kau doakan, saya berkatakan, saya bernubuat, tahun ini juga Tuhan melaksanakan apa yang kau perkatakan. Yang percaya katakan amin.
Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berkat-Mu atasku berlimpah. Mari saudara berkatakan dengan iman. Kebajikan kemurahan Saya percaya dengan iman. Apa yang kau perkatakan, apa yang kau ucapkan kepada Tuhan, tahun ini juga Tuhan akan melaksanakan apa yang kau perkatakan. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari dengan percaya buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sorak aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Mari saudara berkati hidup saudara. Mari angkat kedua tanganmu. Mari jamah hidupmu. Mari tumpang tangan atas kepalamu. Mari katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shalom. Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari saudara yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saat ini aku perkatakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Engkau yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya kita diberkati Tuhan katakan amin. Oh yeah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi,
Tuhan.